saya merasa cukup bangga, bahagia, senang, dan bercampur aduk karena kembali membersamai teman-teman guru yang luar biasa, berdiskusi, menyamakan persepsi kita tentang layanan pendidikan inklusif, sehingga apa yang menjadi cita-cita dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa pendidikan itu diberikan tanpa perbedaan. Saya ingin sekali teman-teman berkenalan dan satu saja. Ya, saya Elizabeth Eva Suci Ambarwati, Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Sumarni. Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Suyati. Kan saya Bu Sri Sunaryati. Perkenalkan nama saya Majelani Soleh. Ya, Indri. Nama saya Vera Meisaris. Nama saya Siti Hoimah. Saya Ibu Tina Rahayu. Saya dari kelompok bermain Kasih Ibu 2 Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Alhamdulillah Ibu, sehat. Baik. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, teman-teman perjuangan. Perkenalkan, hari ini kita akan menyamakan persepsi bagaimana kegiatan pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif. Suatu saat akan dipertemukan dengan pertemuan yang misterius. Baik, ini perkenalannya. Nama saya adalah Dewi Indriani. Saya praktisi pendidikan inklusif. Waktu pelaksanaan itu dari kemarin, tanggal 14 November itu sudah terhitung sampai 16 Desember 2024. Satu modul ditempuh dalam 7 hari. Apa sih yang harus dikerjakan oleh teman-teman? 1, belajar mandiri aktivitas 1 sampai dengan 4 di LMS. Lalu belajar bersama fasilitator di aktivitas 5 sampai dengan 7. Setelah itu kita juga harus mengunggah tugas. Setiap akhir modul, jadi kalau udah 7 hari ini udah selesai, kita akan Zoom untuk berbagi informasi dan diakhiri dengan asesmen mengerjakan kuis. Jadi saya akan di tengah-tengah yaitu pukul 14. Baik, lanjut. Udah, Bu. Saya setiap hari laptopnya akan saya buka, LMS-nya tetap saya buka. Jadi kalau ada pertanyaan ketika saya lihat, oh Ibu Sri Sunaryati nanya tuh, langsung saya jawab. Jadi laptop akan saya buka terus. Mohon izin Ibu, mau Monggo, bertanya. Iya. Ini kan 7 hari, berarti kita mulai hari ini nggih? Atau hari Senin? Hari ini. Maaf Ibu. Yuk. Monggo Ibu Sumarni. Berarti itu nanti kita sepakati ya Bu ya, untuk ini kan berjalan 4 minggu, sedangkan di situ kan ada 3 modul yang harus kita selesaikan. Jadi untuk minggu ini, mulai hari ini sampai seminggu ke depan, berarti kita fokus menyelesaikan untuk di modul 1, begitu Bu? Iya, Bu. Apa Ibu? Iya Ibu Tri. Misalkan nanti kita sharing yang tidak ada di modul itu boleh nggak, Bu? Boleh. Teman-teman boleh nggak? Ayo tanya sama teman-teman. Nah, kalau saya mah tinggal siapa yang setuju, cung katanya. Boleh nggak Pak Jelani? Boleh, Bu. Ya siapa tahu sama ya masalahnya ya. Betul. Oke, betul. Karena kan kadang di lembaga itu masalahnya beda-beda. Jika ada pertanyaan disampaikan kan kita bisa sharing, Ibu. Rekan-rekan saya yang sangat saya banggakan, yang membuat saya hari ini tambah jatuh cinta dengan inklusif, dengan orang-orang Jawa Timur. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan. Dan kita akan sama-sama berjihad dalam beberapa hari ini. Salam saya untuk keluarga, untuk anak-anak istimewa, dan untuk semua yang disayang oleh Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya dan Mas Admin ada hal yang kurang pantas. Sekali lagi,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Terima kasih Kita Ibu. masih di jalan. Hati-hati Bu Iya, Bu. Sarah. Ibu Widya Terima kasih Mas Stuti. Admin, Iya, terima Mas kasih. Puji. Iya, kita manggil sepakat aja Mas Admin. Ya, Sehat-sehat ya Bu. iya. Sampai seminggu yang akan datang dan Bapak sekarang Amin. saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi Halo wabarakatuh. semuanya, Masya Allah hari ini kita semua sudah berapa minggu ya? 2 minggu ya? Kita sama-sama kita patut bersyukur. Sekali lagi selalu bersyukur bahwa Allah memberikan kesempatan kita untuk menuntut ilmu. Jadi teman-teman, kita sudah memasuki penutupan tutup untuk yang modul 2 ya. Ini kalau saya melihat modul 2 ini adalah saripatinya. Perlu teman-teman pahami, pintu gerbang untuk layanan pendidikan inklusif untuk memberikan layanan kepada pendidikan inklusif kepada anak-anak berkebutuhan khusus adalah asesmen dan identifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih biasa Bu, saya itu seperti kemarin yang saya sampaikan bahwa biasanya saya buka-buka dulu LMS itu, kemudian intinya saya garis bawahi dulu, kemudian setelah mengajar, kami mengajarnya double ya Bu ya, rangkap. Jadi setelah mengajar baru kita mulai berpikir untuk memecahkan permasalahan yang ada Ibu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua dan Mas Admin. Memang sebenarnya mau cerita dulu Ibu, saya itu ngajarnya itu dari rumah sekitar 30-an kilo. Jadi kalau PP 60 kilo Ibu. Sempat saya memang setelah sholat Isya, saya baru mengerjakan semuanya Ibu. Tapi pas ada jam-jam longgar di sekolah, memang saya kayak Bu Suyati, saya baca-baca dulu, oh poinnya ini, poinnya ini. Nah setelah itu, setelah habis Isya, baru saya kerjakan lembur sampai tiba-tiba loh kok tiba-tiba jam 12 kurang baru saya cemplungkan seperti itu. Iya Bu, caranya sama aja dengan Bu Suyati dan Bu Indri Bu. Ngajar dulu fokus Bu, nyampe di rumah duduk manis sudah dibaca terus ya dikerjakan dah Bu. Pokoknya gimana caranya duduk itu hari ini tagihan itu selesai gitu Bu saya. Saya tepatnya mengajar di TK Pertiwi 1 Panggul dan ini merupakan pengalaman pertama saya mengikuti pendidikan inklusif. Alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang telah saya dapat Ibu. Untuk teman-teman semua dan Ibu fasilitator yang sangat baik, yang sudah sabar telah memberi ilmu kepada kami semua. Untuk itu di sini saya, Ibu, mohon maaf, karena ini di sekolah. Jadi untuk keluhan saya, karena di sekolah saya alhamdulillah tidak ada anak yang ABK, hanya ada anak yang kesulitan untuk membaca belajar tambahan. Jadi saya bersama orang tua bekerja sama bagaimana agar anak tersebut bisa mengoptimalkan hambatan yang ada yang anak itu alami. Nah, dan untuk bagaimananya saya mohon untuk Ibu Dewi sebagai fasilitator dan teman-teman untuk memberikan pengalaman, untuk memberikan pengetahuan
kepada saya. Terima kasih Ibu. Jadi tadi saya katakan ya, garis bawahi, sekecil apapun, apabila itu berdampak kepada pembelajarannya, maka dia anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah, apa kabar Ibu? Jadi Ibu Tri ini punya tugas dua. Selain jadi peserta, beliau juga harus bisa memfasilitasi gurunya, yaitu Ibu Siti Fatona, agar tetap bisa terus lanjut. Silakan Mbak Vera. Saya kan perbaikan ya Bu, karena miskonsepsi itu. Saya kirim langsung ke LMS atau via WA ke Bu Dewi. Ke LMS aja supaya oleh pengembang terlihat. Siap Bu. Karena yang nilai bukan saya aja. Baik Bu, terima kasih. Nggak apa-apa ya Ndo ya? Nggak apa-apa, bukan enak namanya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan guru yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah akhirnya dengan perjuangan yang sangat berat ya, jatuh bangun kita mengerjakan tugas-tugasnya, balapan dengan tugas yang ada di rumah. Tapi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala patutlah kita haturkan hari ini, karena berkat perkenannya Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai di penghujung kegiatan ini, yaitu penguatan untuk modul 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, nama saya Oktaviana Kurniawati. Saya adalah sebagai moderator di kelompok 2. Pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu dari kelompok kami akan menampilkan presentasi dari Ibu Indriani mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Baiklah Bapak Ibu semua, marilah kita saksikan video pembelajaran dari Ibu Indriani. Ini adalah sebelum membuat lesson study, tentu saja saya membuat RPP dulu Bapak Ibu. Jadi ini adalah lesson study yang saya bikin, lesson study. Modul ajar yang saya bikin. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya mengajar di SP. Jadi di kami itu ada 17 orang siswa, 15 reguler, 2 orang siswa inklusi. Metode saya PBL. Terus untuk metode yang lain yang untuk tadi data, ada metode langsung, scaffolding dan metakognisi. Sarananya materi ajar dan alat bahannya saya pakai MPI ibu-ibu. Jadi MPI dari Canva, media pembelajaran interaktif saya bikin sendiri. Terus untuk bahannya ada flashcard, nanti saya juga membutuhkan flashcardnya ABC. Ini langsung video nggih Bu? Atau bahan ajar dulu saya tunjukkan. Bahan ajar dulu nggih? Iya. Oke, untuk bahan ajarnya ini bahan ajar untuk anak kelas 7. Jadi self introduction atau selin. Nah, di sini sudah ada tujuan pembelajaran materi. Jika klik materi, ada video, ada presentasi, video tentang selin, self introduction, terus lagi ada presentasi tentang selin juga. Jadi anak bisa visual, audio sama apa ya? Jadi visual sama audionya ada semua di sini. Ini masih keluar. Saya lanjutkan aja.
Tujuannya ini sudah ada presentasi. Terus untuk soalnya, asesmennya saya menggunakan word wall. Jadi nanti anak-anak sekaligus bermain game, tapi saya ambil asesmennya dari sana. Jadi media ajarnya seperti itu. Ini adalah lesson study-nya saya. Sebelumnya saya lanjutkan, nggih. Jadi ini adalah yang pertama planning. Jadi mapelnya bahasa Inggris. Jadi ini adalah planningnya. Seperti saya sampaikan tadi, pelaksanaannya. Ini 2 orang yang di depan itu ada ABK. Ini memperkenalkan huruf A, B, C, D, E dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah yang ABK, Ibu, yang ada di depan ini, 2 laki-laki. 3 minat. Yang pertama, ketika mereka senangnya menggambar, jadi mereka akan menggambar self-introduction dengan cara menggambar, setelah itu dipresentasikan. Yang kedua, ada juga yang senang untuk membuat video. Jadi anak-anak yang sedang membuat video akan memperkenalkan diri mereka sendiri dalam bahasa Inggris dengan menggunakan video. Terus yang ketiga, ada yang senang rekaman saja, pakai rekaman. Jadi disetorkan dalam bentuk rekaman, gitu, rekaman suara. Terus untuk Brian, hasil akhirnya presentasinya adalah dia bisa mengucapkan kata A, B, C dalam bahasa Inggris. Kalau untuk Dirga, hasil akhir presentasinya adalah dia bisa mengucapkan my name is Dirga. Terus untuk assessmentnya, penilaiannya sudah ada di modul, ada rubriknya penilaian. Ini per kelompoknya. Ya, bikin kelompok Ibu. Ini observernya di belakang sendiri. Nah ini Bu, ini untuk yang inklusi. Anak jangan menyebut inklusi atau sayang. ABK, terus pun di PD, Ya, PDBK. PDBK, nggih. Ini, nah ini menyebutkan A, B, C. Nah ini satunya lagi menyebutkan nama. Terima kasih Ibu Oktaviani. Dari paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Indriani tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa melalui kegiatan lesson study lebih terbuka terhadap ide dan metode pengajaran yang baru. Kemudian pembelajaran yang ditampilkan oleh kelompok 2 tadi sudah sangat luar biasa, nggih, Ibu-ibu. Bisa diambil kesimpulan bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan pembelajaran yang dilakukan sudah menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai perbedaan. Kemudian memberikan akses yang setara terhadap materi pembelajaran. Materi yang diajarkan dapat diakses oleh semua siswa, baik melalui cara penyajian yang bervariasi, baik di situ tadi ada visual, audio, dan semua siswa bisa beradaptasi dengan materi, terutama siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian strategi pengajaran juga dapat menjangkau semua siswa. Pengelolaan kelas juga sangat baik, yang mencakup dan menciptakan suasana yang inklusif, di mana semua siswa merasa aman, nyaman, dan bisa dihargai. Saya Bu Hanif sebagai moderator kelompok 3 mau mempresentasikan hasil lesson study dari Ibu Tina Rahayu mengenai pembelajaran kooperatif dengan tutor sebaya. Monggo Ibu Tina disampaikan hasil lesson study-nya. Ya, ini saya mengambil mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Untuk di sini peserta didiknya yaitu mengenai kebutuhan belajar tambahan, yaitu membutuhkan dukungan khusus dalam hal keterampilan membaca, menulis, dan pemahaman instruksi tertulis. Dan tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk menjelaskan perbedaan antara perkembangan ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Di sini saya menggunakan belajar menggunakan 2 strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran kooperatif dan tutor sebaya. Mungkin di sini saya hanya menggunakan alat media pembelajaran yang sangat sederhana sekali, yaitu video pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, serta
untuk membantu peserta didik saya yang bernama Lukman itu saya menggunakan gambar serta kartu kata. Langkah-langkahnya di situ pertama menampilkan video pendeknya, mulai menjelaskan, dan peserta didik saya bentuk menjadi 3 kelompok, yaitu yang peserta didik Mas Lukman tadi, Ananda Lukman tadi berada di kelompok B dengan dibantu oleh temannya yaitu Mbak Usna yang ada di kelompok B sebagai tutor sebayanya. Saya sebagai fasilitator dari kelompok 3, dari catatan saya ya, dari pertama tujuan dan hasil pembelajaran dinyatakan dengan jelas karena di awal sudah ditunjukkan sehingga anak paham dan mengerti apa yang perlu dilakukan. Dan pembelajaran yang menggunakan pemanfaatan tadi tutor sebaya, menurut saya anak bisa lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Dan anak-anak metode pembelajaran ini dipilih jelas sudah tepat sehingga anak itu bisa memunculkan kolaborasi antara peserta didik satu dengan yang lainnya, sehingga anak yang seperti tadi untuk yang disampaikan sama Ibu Tina, yang tadinya anak itu kurang jelas dalam melafal sehingga lebih jelas karena termotivasi oleh teman sebayanya. Untuk penataan kelas juga sudah bagus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan kelompok 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 sebagai moderator Ibu Suyati. Kami akan menyampaikan lesson study. Mohon kritik dan saran yang membangun bagi kita semua. Baiklah, langsung saja Ibu Nadia, monggo untuk menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya akan menampilkan terlebih dahulu modul ajar untuk kelas 2 atau fase A dengan mata pelajaran matematika pada elemen bilangan, di mana anak tersebut diajarkan untuk bertujuan pembelajaran matematika mengenai nilai tempat bilangan dan juga penjumlahan bilangan ratusan. Untuk target peserta didiknya sendiri, ada 3 peserta didik hambatan intelektual, lebih ke berkesulitan belajar, ada disleksia dan disgrafia. Kemampuan membacanya sudah mulai berkembang, namun masih sulit untuk menulis, jadi saya tuliskan disgrafia dan disleksia. Hanya saja untuk pembelajaran di video, anak tersebut tidak masuk yang 1, jadi tinggal 2, yang kemampuan disgrafianya saja, jadi masih bisa untuk membaca meskipun belum lancar. Kemudian untuk metode pembelajarannya ada metode pembelajaran langsung atau strateginya pembelajaran langsung, metakognisi, prompt, teknologi asistif melalui aplikasi Wordwall, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran yang dipersonalisasikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Sebenarnya untuk pembelajaran dipersonalisasikan ini lebih kefokuskan saya pada pemberian waktu penyelesaian tugas yang sedikit lebih panjang daripada teman-teman lainnya, dan juga sebenarnya ada alat bantu untuk anak bisa menuliskan. Jadi saya pakai speech to text, tapi karena anaknya ini tidak masuk, jadi saya tidak mempergunakan itu. Saya biasanya menggunakan Google Doc, di mana nanti kalau misalnya anak ingin, karena dia bisa matematika tidak mengalami diskalkulia, sehingga apabila menuliskan tulisannya untuk nama bilangan, dia akan kesulitan, sehingga untuk menuliskannya masih perlu bantuan speech to text. Kemudian tujuan pembelajarannya mengenal bilangan ratusan, menyebutkan nama bilangannya, dan juga menjumlahkan. Kemudian
melalui strategi tadi sudah saya jelaskan nih. Ini kegiatan pembelajarannya, saya melakukan ice breaking, menyanyikan lagu, kemudian berdoa, kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik berupa apakah anak pernah ke Indomaret untuk mengenal angka-angka di stroke. Kemudian untuk kegiatan intinya menggunakan PBL, di mana anak diminta untuk mengamati stroke terlebih dahulu, kemudian melalui metakognisi anak akan merefleksikan pengalaman mereka pernah melihat stroke belanja, sehingga mampu menuliskan angka-angka ratusan yang ada di stroke belanja tersebut. Tidak lupa juga memberikan prompts kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memahami maksud dari penjelasan. Kemudian nanti ada juga kegiatan kolaboratif atau kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 peserta didik. Peserta didik saya, yang 2 yang masuk ini saya pisahkan, jadi 1 di kelompok yang lain, 1 di kelompok yang lain. Kemampuannya hampir sama, yaitu kemampuan menulisnya, disgrafianya kesulitan, sehingga dia akan sulit untuk merepresentasikan apa yang dia pahami ke dalam sebuah tulisan, itu juga masih mengalami kesulitan. Tapi apabila mengenal angka, dia sudah bisa, cuma beberapa angka ada yang terbalik seperti 6 harusnya seperti ini, dibalik seperti ini, 7 dibalik menjadi seperti ini, dan sebagainya. Kemudian setelah kegiatan berkelompok, saya memberikan pembelajaran langsung berupa penjumlahan bersusun yang harus disesuaikan dengan nilai tempat bilangannya, jadi satuan sama satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, yang setelah anak mampu dirasa mampu, maka akan diberikan aplikasi WordWall teknologi asistif yang anak tersebut mengklik sendiri jawaban yang dipilihnya dari hitungan yang ada di papan tulis. Demikian rangkuman kegiatannya. Berikut saya tampilkan video terkait pembelajarannya. Ini kegiatan lesson study yang saya lakukan. Pertama saya mengumpulkan guru-guru di fase A, kelas 2 dan kelas 1, di mana saya sebelumnya sudah memberikan modul ajar yang saya buat terlebih dahulu. Kemudian saya berikan untuk dibaca terlebih dahulu, barulah kemudian saya berkolaborasi atau berdiskusi bersama mengenai modul ajar yang saya buat terkait strategi yang saya pilih maupun media yang saya gunakan. Di sini saya juga mendiskusikan tentang jadwal mengenai kegiatan observasi kelas yang mungkin bisa dilakukan secara bergilir di antara komunitas Kombel kecil ini. Selanjutnya, ini adalah pembelajaran yang saya lakukan. Sebelum kita berdoa, Bu Nadia ingin kalian berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu tangan ke atas. Bisa berdiri? Terima kasih. Pernah tahu nggak kalau diri basmalah mengingatkan dapat rincian belanja atau stroke mengenai kecil ada rincian belanjanya? Kemudian anak menuliskan angka-angka ratusan dari stroke belanja tersebut. 2 kelinci ada lagi yang 6 putih. Bukan dibaliknya ya. Menuliskannya. Karena bacanya berapa? Silakan disimak. Kemudian setelah itu saya memberikan materi menuliskan nama bilangan pembelajaran. Sebelumnya saya memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang tugas LKPD yang saya berikan per kelompok. Tugas tersebut yaitu menuliskan angka ratusan sesuai diskusi atau kesepakatan kelompok, 4 nilai angka ratusan yang kemudian mereka identifikasi nilai tempatnya dan nama bilangannya apa dituliskan di bawah. Bagi peserta didik penyandang disabilitas ini, dia hanya menuliskan angkanya saja. Untuk tulisannya dia bisa dibantu sama temannya, berkolaborasi untuk menuliskan nama bilangannya atau hurufnya. Mereka mempresentasikan hasil pembelajaran mereka sepakat bersama. Kemudian di sini saya memberikan pembelajaran langsung mengenai penjumlahan bilangan ratusan. Setelah anak dirasa mampu, maka saya mulai menggunakan aplikasi WordWall untuk anak-anak belajar mengoperasikan komputer juga belajar untuk matematika penjumlahan bilangan ratusan. Di sini saya juga tidak lupa memberikan prompts kepada peserta didik agar dia lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugasnya karena dia termasuk anak yang masih minder atau kurang percaya diri.
terakhir saya memberikan evaluasi pembelajaran. Di sini saya juga memberikan sedikit tambahan waktu kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk menyelesaikan evaluasi pembelajaran akhirnya. Setelah itu saya melakukan refleksi bersama dengan teman-teman observer yang tadi sudah mengamati saya selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik terkait pembelajaran saya di dalam kelas tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik Ibu, di sini saya sebagai nontonan juga akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Nadia, yaitu pembelajaran yang dilakukan sudah mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan memberikan prom PT PD-PD. Terus di antaranya yaitu mulai dari strategi yang digunakan, yaitu metakognisi, pembelajaran langsung, prom PT, teknologi asistif, pembelajaran kolaborasi, pembelajaran yang dipersonalisasikan, dan strategi ini sudah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan peserta didik. Dan di antaranya juga ada media, di sini Ibu Nadia juga sudah menyiapkan media tambahan untuk peserta ABK Ibu, agar pembelajaran dapat diakses oleh semua siswa. Itu, Ibu. Sudah itu Ibu yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh teman-temanku yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama dalam kegiatan presentasi hari ini, Sabtu 14 Desember 2024, yang diselenggarakan melalui platform Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Yanor Eka Wulandari, selaku moderator di kelompok 4, akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal teknis terkait acara ini agar diskusi berjalan lancar. Kami mohon agar teman-teman tak menjaga mikrofon dalam posisi mute. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab di akhir presentasi. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Devi yang akan membahas tentang laporan lesson study yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Memodelkan Masalah Kontekstual ke dalam Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan pendekatan inklusif kelas 10 SMKS Nurul Islam Bondowoso tahun pelajaran 2024-2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Vera Meisari untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang berkesempatan di kelompok 4 untuk mewakili teman-teman saya. Di sini saya menggunakan modul ajar sistem persamaan linear. Di sini saya mengajar kelas 10 mata pelajaran matematika, di mana di sekolah saya jumlah pesertanya 12. Ini adalah modul ajar yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan strategi pengajaran langsung dan kooperatif. Alat bantu yang saya gunakan di sini menggunakan papan SPLDV, di mana kegiatannya sebelum itu saya memotivasi siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari itu. Selanjutnya saya menanyakan kepada siswa materi prasyarat tentang SPLDV. Sebelum itu saya menggunakan teknik stop karena pelajaran saya ada di pertengahan di antara jam ketiga dan 4. Di sini saya menggunakan metode stop untuk mengembalikan fokus pada anak-anak. Karena jujur saja untuk ice breaking, nah itu menganggapnya seperti anak SD, Bu, anak SD gitu. Jadi saya menggunakan dengan metode stop di sini. Yang pertama saya menggunakan papan SPLDV. Papan itu saya menggunakan papan di mana itu saya menggunakan kertas manila dan saya menggunakan permen untuk dapat memasuki kontekstual pada peserta didik saya. Di sana saya mengubah soal cerita itu ke dalam model matematika menggunakan papan SPLDV. Nah, di sana setelah menggunakan papan SPLDV, saya memberikan materi soal awal untuk memantik. Jadi saya pada saat yang soal individu itu saya melakukan bimbingan langsung kepada PDBK saya, di mana tidak begitu signifikan sih. Di sini PDBK saya itu solo learner, jadi bisa menangkap namun dengan jangka waktu agak lama, dan untuk memberikan
arahan itu harus ada instruksi yang lebih jelas. Jadi pelan-pelan ngasihnya. Selanjutnya saya menayangkan video. Saya memberikan video tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan YouTube. Di sana saya langsung setelah itu membagi anak-anak yang menjadi 4 kelompok, di mana di sana PDBK saya masukkan ke dalam anak-anak reguler lainnya. Nah, di dalam guru membagikan LKPD, di sanalah saya menggunakan pembelajaran kooperatif. Di sana saya memberikan arahan tentang penyelesaian LKPD kepada tiap kelompok, terutama yang memiliki PDBK. Di sana selain kelihatan pembelajaran kooperatif, terutama namun disisipkan di sana berarti tutor sebaya yang digunakan dalam pembelajaran kelompok itu. Nah, setelah itu seperti biasa presentasi, setelah presentasi saling menanggapi dan memberikan refleksi, selanjutnya kegiatan pembelajaran itu ditutup. Di sini saya menggunakan alat bantu papan STLDV. Itu saya menggunakan permen yang ada. Jadi Mentos dan apa nih? Subus Oren. Ini PDBK saya. Oke, barusan PDBK-nya yang sini, yang di depan sendiri ini. Selanjutnya itu pengajaran langsung saya. Ini pembagian kelompoknya. Ini penyampaian materi selanjutnya. Pertemuan kita kali ini sebelum ditutup seperti biasa kita akan berdoa bersama. Selesai itu Bu, itu udah bentuk video dan modul ajar saya. Kesimpulan dari lesson studi ini, tujuan pembelajaran memahami materi yang akan diajarkan. Model pembelajaran sudah cukup bagus, strategi pembelajaran yang dipakai juga sudah baik karena bisa menjangkau PDBK. Alat bantu yang digunakan juga sudah sangat menarik karena sudah kontekstual, sudah masuk ke dalam kegiatan peserta didik sehingga peserta didik dapat memahami dengan baik. Dari kegiatan ini, peserta didik reguler dan PDBK memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pengajaran di kelas. Sekian, terima kasih. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai saya dan Bu Dewi. Kalau dari saya hanya mengatakan maaf dan terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, birobbil alamin. Matur suwun ya semuanya. Assalamualaikum, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin suka bercanda. Waalaikumsalam. Maaf ditagihin terus. Terima kasih Bu. Tina. Bu Sumarni maaf ya.